Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Anissa Frida. Kali ini saya akan membahas soal-soal tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM, dimana ini ada nanti di asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional, yaitu terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Yang akan saya bahas pertama yaitu tentang literasi membaca terlebih dahulu. Di sini ada nomor 1. Saya kasih waktu kalian terlebih dahulu untuk membacanya. Di sini ada cerita tentang si Kikir. Silakan saya kasih waktu terlebih dahulu untuk kalian membacanya. Oke, sudah. Jadi di sini kita akan menentukan pesan utama cerita. Nah, di sini ada si Kikir. Si Kikir ini mengumpulkan hartanya dan menyembunyikannya di suatu tempat. Nah, lalu ternyata emasnya ini hilang. Dan si tetangga itu bilang di sini ya yang paling penting, bagi kamu hal itu akan sama saja karena sewaktu emas itu berada di sana, kamu tidak memilikinya karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya. Nah, di sini ini pesan yang penting bahwa ketika kita memiliki sesuatu, kalau kita nggak memanfaatkannya atau menggunakannya, itu sama saja kita tidak memilikinya. Jadi ini yang paling penting di sini pesan utama cerita tersebut ya. Jadi pesannya adalah tidak menggunakan apa yang dimiliki sama dengan tidak memilikinya. Ini pesan dari cerita tersebut. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Kalau kita lihat di yang A, jangan menyimpan kekayaan yang mudah dicuri, itu bukan juga. Mempercayai orang lain adalah sebuah kesalahan, enggak mungkin ya. Jangan menangisi sesuatu yang sudah tidak bisa diubah, enggak, ini kurang tepat. Jadi di sini yang penting ini adalah ini kalimat di terakhir. Bagi kamu hal itu akan sama saja karena sewaktu emas itu berada di sana, kamu tidak memilikinya. Karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya. Jadi si Kikir ini hanya mengumpulkan saja, jadi nggak memanfaatkannya atau menggunakannya. Jadi si jawaban yang tepat adalah C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada tabel ya, dan kita diminta menentukan plan internasional yang terlibat dalam skala terbesar. Kita lihat nih, yang A Zambia sedikit ya. Kalau Malawi, ini kita melihat Malawi. Kenya ini 45.000. Nah, gede nih Kenya. Oke, Kenya kita pegang dulu. Sekarang kita lihat Tanzania apa Mesir. Kita bisa lihat di Mesir dulu nih. Mesir itu sedikit ya, masih banyakan Kenya. Berarti antara Kenya atau Tanzania nih yang paling banyak jumlahnya. Kita lihat Tanzania. Nah, ini angkanya lebih besar ya, ada 69.000, 8.000, 6.000. Jauh lebih besar daripada Kenya. Kenya hanya 45.000 dan angka lainnya ini. Nah, jadi mana nih plan internasional terlibat dalam skala kegiatan terbesar? Ya, betul, yang D, Tanzania. Oke ya, untuk nomor 2. Saya lanjutkan di nomor 3. Di sini ada Danau Chad. Gambar ini menunjukkan kedalaman yang berubah-ubah dari Danau Chad di Gurun Sahara. Danau Chad menghilang sama sekali pada sekitar 20.000 sebelum Masehi selama zaman es. Pada kira-kira 11.000 sebelum Masehi, danau itu muncul kembali. Sekarang kedalamannya kira-kira sama dengan kedalaman pada tahun 1000 Masehi. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, di sini ada kalimat sekarang kedalamannya kira-kira sama dengan 1000 Masehi. Nah, kita lihat nih 1000 Masehi dia masih ada sedikit ya. Nah, ini kalau 1000 Masehi ini ada tulisannya ya, dan ini kurang dari 10 meter. Jadi 15 meter, 50 meter kita eliminasi. Tak ada informasi tentang itu. Danau ini telah menghilang sama sekali.
Nah ini masih ada ya, nggak mungkin danau itu menghilang sama sekali. Yang E juga nggak mungkin, tak ada informasi tentang itu. Nah ini kan kalau kalian lihat ini kurang dari 10, kira-kira berapa nih? 2 ya. Nah di sini adalah sekitar 2 meter. Oke. Karena kalau yang E dia ada informasinya tetap. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, betul ya. Nah, sekarang saya lanjutkan di soal berikutnya. Gambar 2 menunjukkan seni batu Sahara. Nah, di sini ada pertanyaan. Kamu harus dapat menggabungkan informasi dari gambar 1 dan gambar 2. Oke, kita diminta ke gambar 1 lagi. Menghilangnya badak, kuda Nil, dan bison dari segi batu Sahara. Oke, badak, kuda Nil, bison. Oke, tahun ke-2000 ya, tahun ke-2000. Nah, di sini ada setelah Danau Chad menurun, lalu ada letusan Gunung Merapi. Oke, sekarang kita lihat di gambar 1 dulu ya, di tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, di sini di tahun 2000 sebelum Masehi, oke. Kedalamannya sangat-sangat kurang ya, dan gak ada setengahnya juga. Rendah sekali ini di tahun 2000 sebelum Masehi. Oke ya, kita bisa lihat di sini. Dan ini menghilang dan muncul kembali di zaman es. Oke, berarti kalau pada awal zaman es yang terbaru nggak mungkin. Pertengahan periode kedalaman tertinggi juga nggak mungkin. A sama B enggak. Setengah dasar danau menurun, kurang tepat juga yang C karena mengering sampai bawah ya. Letusan gunung berapi juga nggak mungkin. Jadi yang D nih, pada permulaan periode kering yang terus menerus. Jadi jawabannya adalah yang D ya, karena yang E juga nggak mungkin, gak ada keterangan letusan gunung berapi. Oke, bisa. Next, saya lanjutkan. Di sini ada denah perpustakaan. Kalian bisa melihatnya terlebih dahulu denah perpustakaan tersebut. Oke, sudah dilihat denahnya. Sekarang di sini kita perhatikan di nomor 5. Jalan terpendek dari pintu masuk ya ke bagian surat kabar. Melewati apa? Bagian majalah. Kita lihat bagian majalah. Oh, enggak ya, kurang tepat. Kita enggak melewati meja sirkulasi. Masuk meja. Oke, bisa nih B, meja sirkulasi. Oke, kita pegang meja sirkulasi. Bagian referensi, kita lihat bagian oh, terlalu jauh. Bagian anak-anak, kita bisa lihat bagian anak-anak di depan. Oke, kurang tepat juga. Nah, mainan juga nggak mungkin ya, mainan ada di depan. Nah, berarti melewati meja sirkulasi menuju surat kabar. Sehingga jawabannya adalah yang B, meja sirkulasi. Oke. Next, saya lanjutkan di nomor 6. Di mana buku-buku baru ditempatkan? Nah, di sini ada buku-buku baru ya. Bagian non fiksi nggak mungkin, fiksi juga terlalu jauh. Dekat pintu masuk, oke, buku-buku baru dekat pintu masuk ya. Bisa kita pegang. Dekat meja informasi, oke, pegang dulu meja informasi. Majalah, dekat majalah juga terlalu jauh. Nah, kalau kita lihat pintu masuk apa meja informasi nih? Oke, dekat pintu masuk ya, karena jaraknya jauh lebih dekat. Jadi di sini adalah letak buku-buku baru di dekat pintu masuk. Oke, sekarang ini ada nomor 7. Di nomor 7 ada rooftop solar. Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap mampu meningkatkan penggunaan rooftop solar sebanyak, oke, ini meningkat berapa nih? Oh, kita baca tabel di sini. Meningkatnya sebanyak berapa? Oke, ada 609. Lalu ada 268. Oke, ini dari diluncurkannya. Berarti tinggal kalian kurangi 609 dikurangi 258 karena di sini adalah awal diluncurkan. Nah, sehingga kita kurangi ya, 609 dikurangi 258 itu berapa nih? Oke. Jawabannya adalah yang
Gimana nih dikurangi dapat berapa? A, B, C, atau D? Oke, yang A ya, 341 pelanggan. Oke. Nah, sekarang kita ke next soal tentang numerasi. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas bersama. Nah, di sini ada soal, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Oke, sudah dibaca. Baik, di sini ceritanya ada suatu data pengguna telepon seluler. Ditunjukkan suatu fungsi ya, fungsinya itu. Lalu X sama dengan 0 itu mempresentasikan tahun 2000. Lalu soalnya diminta adalah tahun 2005 ya, berarti X-nya berapa nih? Kalau X0 itu 2000, lalu yang ditanya 2005. Ya, X-nya itu 5 ya. Jadi 5 nanti kalian masukkan ke fungsi ini. X-nya kita ubah 5. 5 kuadrat berapa? 25. Oke, 1,6 kali 5 8. Kita kalikan 1,8 dikali dengan 25. 32,5 ditambah 8 ditambah 3,7. Berapa? Ayo. Ya, betul. 44,2 dan ini kan dalam juta rupiah sehingga hasilnya adalah 44.200 pengguna. Jawabannya adalah yang E. Oke, gimana? Oke ya. Jawabannya adalah yang E. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada grafik berikut menunjukkan informasi ekspor barang dari Zirland, sebuah negara dengan mata uang Z. Oke, sekarang bisa kalian lihat grafik dan lingkarannya. Yang ditanya adalah jus buah atau fruit juice ya. Di sini 9% fruit juice-nya. Dan ini tahun 2000 ya, berarti tahun 2000 ini 42,6 dalam juta ya, ini berarti. Nah, kita berarti menentukan dari 42,6 juta ini si jus buahnya. Jus buahnya kan 9%. Nah, berarti cara mencari jumlahnya 9% kita kalikan 42,6. 9% itu kan 0,09 dikali 42,6 berapa nih? Kita kalikan ya 3,8 dan ini dalam juta rupiah sehingga jawabannya adalah yang E, 3,8 million Z. Oke. Next saya lanjutkan di nomor 3. Ibu Robert menyuruh mengambil sebuah permen. Oke, berapa persen kemungkinan Robert mengambil permen berwarna merah? Nah, bisa kalian lihat di sini merah. Merahnya 6. Kita mau mencari berapa persen ya dari semuanya ini. Berarti kita cari persentase merah. Merahnya kan 6. Lalu dibagi seluruhnya ada 6, 5, 3, 3. Ini 2, ini 4, ini 2, dan ini 5. Kita jumlahkan. Lalu kita kali dengan 100%. Oke, sekarang kita jumlahkan yang ini. Berarti 6 per 30 dikali 100%. Berapa? Ayo. Hasilnya adalah 20%. Jadi untuk di nomor 3 hasilnya adalah yang B, 20%. Lanjut lagi ke berikutnya. Setelah diurutkan berdasarkan berat terkecil, hitunglah jumlah total berat kaleng bernomor genap. Oke, dari sini kita urutkan terlebih dahulu, baru kita jumlah nomor genapnya. Nah, kita urutkan dulu. Nomor genap ada ini ya, ada beberapa, lalu kita jumlahkan total berat kaleng bernomor genap berapa gram. Genap ada 3,08, 3,17, 3,20, 3,30, lalu ada 3,40. Ini sudah kita urutkan dan kita jumlahkan yang genapnya ini dari tabel yang
sudah kita urutkan ini. Nah, genapnya yang tadi kita jumlahkan dapat berapa nih? Yuk kita jumlah. Hasilnya berapa? Oke, sudah dapat. Oke, udah ya. Hasilnya adalah 16,15. Oke, sorry ini tipe harusnya 16,15 ya yang C hasilnya. Nah, ini sudah kita susun, lalu kita cari nomor genap, lalu kita menjumlahkannya. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang C, 16,15. Next, lanjut kita ke nomor 5. Di nomor 5, Pak Dono ingin membuat rumah dengan sketsa seperti gambar di atas. Dia ingin membeli kayu untuk membuat kuda-kuda yang berbentuk segitiga sama kaki. Jika ukuran kuda-kudanya sesuai dengan gambar di atas, tentukan tinggi kuda-kuda tersebut. Ini kuda-kudanya ya. Nah, ini 24 segini. Kita akan mencari tingginya. Oke, bisa gunakan apa nih? Ya, Pitagoras. Kita akan mencari tinggi ini. Ini adalah Pitagoras. Ini 12 karena setengahnya dari alasnya ya, ini T. Nah, ini bisa gunakan Pitagoras. T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Artinya 169 dikurangi 144, 25. Jadi T-nya adalah akar 25. Berapa? Oke, 5 meter ya. Nah, ini untuk jawaban yang B. Oke. Sekarang di nomor 6 ada Anita ya. Anita ini menyusun bola. Anita seorang seniman muda. Ini bola pertama, kedua, ketiga, keempat. Apabila Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut, berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan? Oke, di susunan ini pertama ini ada 3. Ya, ini ada 2 susun. Ini bisa lihat 1 tambah 2 ya. 2 susun. Lalu yang kedua ini bisa lihat 1, 2, 3 susun ya, 6 seperti ini polanya. Dan seterusnya, ini juga di susunan yang 4 susun juga 1, 2, 3, 4. Ini 4 susun ya, ini 10. Nah, bisa melihat polanya gimana kalau kita akan membuat 10 susunan bola. Ini yang 4 susun aja harus 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, itu 10. 3 susun juga 1 tambah 2 tambah 3, 6. Nah, dari pola di sini kalau 10 susunan kita bisa menentukan sama dengan pola yang di atas. Nah, 1 ditambah 2 tambah 3 sampai 10 kita jumlahkan karena ada 10 susunan bola. Nah, sekarang coba kalian jumlahkan berapa nih? Oke, ya betul. Yang D 55 jumlahnya. Oke, bisa ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga ini contoh-contoh soalnya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, see you.